Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala Dewi, salah satu dosen S1 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Berikut ini akan kami paparkan terkait video pendidikan dan pengajaran salah satu mata kuliah yang kami ampuh, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, kemudian mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan teori 2 SKS tanpa praktikum. Mata kuliah ini dibebankan capaian pembelajaran lulusan ada 5 item. Pada mata kuliah ini dimulai dari CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5. Mata kuliah Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan memiliki 10 capaian pembelajaran mata kuliah, di mana harapan kami setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep ekologi dan dasar kesehatan lingkungan. Yang kedua, mampu menjelaskan terkait konsep higien dan sanitasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan riwayat alamiah penyakit berbasis lingkungan. Yang keempat, mampu menganalisis proses terjadinya pencemaran air dan pencemaran udara. Yang kelima, mampu menerangkan prinsip higien sanitasi makanan dan minuman. Yang keenam, mampu menentukan upaya pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Yang ketujuh, mampu menganalisis pengendalian penyakit akibat vektor. Yang kedelapan, mampu menguraikan proses kajian studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang kesembilan, mampu merancang program kesiagaan kesehatan lingkungan di daerah bencana. Dan yang ke-10, mampu merancang program pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir atau lokal, kemudian di wilayah regional, dan juga di wilayah global. Nah, dari 10 CPMK tadi dibuat menjadi 24 sub CPMK yang masing-masing sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Deskripsi mata kuliah Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan ialah di mana di mata kuliah ini membahas terkait dengan landasan dasar-dasar kesehatan lingkungan, dimulai dari definisi, sejarah perkembangan dasar kesehatan lingkungan, kemudian tujuan, ruang lingkup, kemudian faktor-faktor yang ada di lingkungan, di mana faktor-faktor yang ada di lingkungan ini berperan sebagai salah satu penyebab atau bahkan menjadi penyebab yang paling besar dari terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Nah, harapan kami dengan mata kuliah ini mahasiswa mampu mengetahui bagaimana menjaga lingkungan, kemudian bagaimana menjaga faktor-faktor lingkungan agar bisa mencegah terjadinya penyakit berbasis lingkungan atau bahkan memutus rantai penularan penyakit berbasis lingkungan ataupun penyakit menular lainnya yang sebagian besar disebabkan oleh lingkungan. Bahan kajian dari mata kuliah ini ada 10. Yang pertama, pengantar ekologi dan dasar kesehatan lingkungan, di mana dalam dasar kesehatan lingkungan ini membahas definisi, sejarah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua yaitu pengantar higien dan sanitasi. Yang ketiga yaitu pengantar ekosistem dan penyakit berbasis lingkungan. Dalam hal ini mempelajari riwayat alamiah penyakit berbasis lingkungan. Yang keempat adalah pencemaran air. Yang kelima pencemaran udara. Yang keenam yaitu pengantar higien dan sanitasi makanan dan minuman. Yang ketujuh pengantar pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Yang kedelapan pengantar vektor dan
binatang pembawa penyakit. Yang ke-9, pengantar toksikologi lingkungan. Yang ke-10, kesehatan lingkungan dalam situasi bencana. Dan yang ke-11, kesehatan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup wilayah pesisir atau lokal, regional, dan juga global. Metode perkuliahan yang kami gunakan dalam mata kuliah ini yaitu dengan metode ceramah, di mana dengan harapan mahasiswa mampu memahami materi dan bisa memperoleh wawasan dari materi kuliah yang diajarkan. Yang kedua yaitu metode diskusi, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok bersama-sama untuk mengerjakan suatu tugas kelompok. Yang ketiga ada tanya jawab. Kemudian modal yang kami gunakan dalam mata kuliah ini adalah problem based learning atau studi kasus. Jadi mahasiswa diberikan contoh kasus untuk didiskusikan bersama timnya dalam kelompok dalam membahas terkait dengan kasus yang diberikan, kemudian bagaimana dampak dari kasus tersebut dan juga solusi. Dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui bahwa di luar sana ada kasus-kasus tertentu yang dibutuhkan solusi dari mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi mereka juga belajar dari kasus dan juga mereka bagaimana berdiskusi untuk mencari solusi dari kasus tersebut. Kemudian sistem penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 10% aktivitas, 20% tugas, 30% nilai ujian tengah semester, dan 40% nilai ujian akhir semester, di mana nilai yang didapatkan oleh mahasiswa bisa diakses melalui siakat dari Universitas Halu Oleo, yang kemudian mahasiswa bisa mendapatkan secara transparan nilainya, mulai dari nilai aktivitas, nilai tugas, kemudian nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester, sehingga mahasiswa bisa mengkonfirmasi ketika ada hal yang tidak sesuai. Dalam pembelajaran kami juga menggunakan LMS pada UHO. LMS ini membantu mahasiswa untuk menyediakan link terkait materi pembelajaran yang akan dipelajari di kelas, link daftar hadir, link kuis, dan juga link untuk mengisi ataupun menyetorkan tugas mahasiswa. Berikut video terkait dengan pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan lingkungan yang kami lakukan secara tatap muka. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan perkuliahan kita yang keempat, mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Nah, sebelum kita masuk belajar hari ini, silahkan adik-adik mengakses LMS padanya untuk mengisi daftar hadir. Oke, sekarang silahkan ketua tingkat untuk pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa agar agama dan kemuliaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi pengantar pencemaran air sesuai yang ada di RPS dan LMS pada kita. Namun, sebelum kita masuk belajar tentang pencemaran air, Ibu mau tanya dulu, masih adakah yang ingat materi pertemuan yang lalu? Masih ada? Masih diingat atau sudah lupa? Masih. Ada yang mau menjawab? Apa yang diingat dari materi yang lalu? Ayo, ya silakan. Melia dulu. Mari ini membahas mengenai materi kita yang lalu yang ini tentang ekologi. Nah, ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri. Beri aplaus buat berdua. Nah, sekarang sebelum kita masuk, Ibu mau memberikan video terlebih dahulu. Silahkan di videonya diperhatikan dengan baik.
Tiny germs of cholera, so small to see, spread through the river. So small, yet so dangerous. Without realizing, we carried cholera home on our food and on our fingers. Oke. Dari tayangan video tadi, apa yang bisa adik-adik tangkap? Ya, silahkan. Baik, yang saya tangkap dari tayangan video tadi yaitu bahwa ketika kita membuang air sembarangan ke sungai dapat mencemari sungai tersebut dan juga mengganggu kesehatan manusia. Oke, good. Melia, bagaimana? Tadi itu kan ditampilkan tentang perilaku tidak baik yang menyebabkan pencemaran pada air. Nah, ketika air itu dikonsumsi oleh masyarakat maka akan ada terjadi penyakit. Kan? Kemudian tadi ada tenaga kesehatan yang datang ke rumah, itu dia ada air yang dikasih dimedikan, kemudian ditaruh garam dan juga gula, kemudian dikasih kepada pasien. Ya, pasien. Dapat teratasi penyakitnya. Kemudian diterapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat yang pada awalnya masyarakat itu buang air di sungai. Ya. Mereka membuat tempat pembuangan itu di 30 meter jauh dari air. Yeah. Kemudian di situ juga ada sebelum makan itu mencuci tangan terlebih dahulu, dan ketika memasak juga harus mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, good. Nah, hari ini kita akan belajar terkait pencemaran air. Sudah pernah mendengar kata pencemaran air? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, setelah belajar pada pertemuan ini, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan definisi air bersih, pencemaran air, dan sumber air bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menganalisis karakteristik air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. Yang ketiga, mampu menganalisis faktor penyebab dan mekanisme pencemaran air. Jadi 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana manfaatnya agar adik-adik tahu yang mana air bersih, yang mana air bersih yang boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari, mana air bersih yang tidak boleh digunakan dalam keperluan sehari-hari, dan apabila mau digunakan, bagaimana treatmentnya atau bagaimana cara pengolahannya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, sehingga ilmu nanti ini dapat adik-adik aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, definisi air bersih ada 3 yang Ibu tampilkan di sini, sesuai dengan undang-undang dan juga dari salah satu ahli yang memberikan teori terkait air bersih. Ini adalah Permenkes terbaru. Air untuk keperluan higien sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Definisi pencemaran air. Kalau adik-adik lihat sungai ini, bagaimana yang adik-adik tangkap? Kotor. Kenapa bisa kotor? Banyak sampahnya. Jadi definisi pencemaran air berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Oke, lanjut. Nah, semua tahu air hujan? Tahu. Yang mana? Yang jatuh dari langit. Ya, betul sekali. Jadi air hujan ini bisa digunakan sebagai sumber air bersih. Ini tadi yang Ibu bilang, air tanah yang turun ke daratan bumi itulah yang masuk menjadi air tanah.
sumber air bersih, air permukaan. Ini yang ada di sekitar kita. Contohnya sungai, apalagi? Danau, waduk, rawa, air terjun, dan yang lain. Nah, itu contoh sumber air bersih. Kalau air permukaan ini yang paling banyak dijadikan sebagai sumber air minum. Kemudian mata air. Tahu mata air? Itu air yang muncul di permukaan tanah yang biasanya ada di antara batuan. Tiba-tiba dia muncul, kemudian di situ biasa dibuatkan bendungan. Nah, itu untuk menampung mata air yang ada. Nah, kriteria air bersih. Yang mana kira-kira disebut kriteria air bersih? Kalau yang tadi air sungai bersih atau tidak? Bersih atau tidak? Yang ini loh, yang ini. Ini, airnya bersih atau tidak? Tidak. Nah, ada beberapa kriteria syarat suatu air bisa dikategorikan menjadi air bersih. Jadi secara fisik simpelnya tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, air bersih itu tidak boleh berasa. Ada pH, besi, fluorida, kesadahan, semuanya dari aktivitas makhluk hidup. Ya, yang pertama kita bahas dari pertanian dan peternakan. Mekanisme pencemaran air. Dari gambar ada yang mau menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan dari gambar? Mungkin kira-kira alurnya pencemaran air seperti ini, Bu. Berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme terjadinya pencemaran air. Nah, yang pertama itu mulai dari turunnya hujan. Di sini mulai dari turunnya hujan, air itu sudah bisa tercemar oleh polutan-polutan yang ada. Nah, selanjutnya masuk pada bagian perkotaan. Bagian perkotaan itu sampah-sampah orang yang tinggal di bagian perkotaan itu termasuk sangat banyak sehingga dapat membuat sungai menjadi kotor. Kali ilustrasinya. Air sungai itu adalah perantara. Jadi dari kegiatan manusia, entah dari pertanian, peternakan, kampus, rumah tangga, industri, bahkan dari misalnya pemukiman, itulah semua yang menyumbang polutan, yang menghasilkan atau yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air. Itu adalah mekanisme terjadinya pencemaran air. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, tadi yang Ibu bilang, kenapa Ibu bilang tadi bahwa tidak boleh membuang sampah di sungai? Efeknya adalah ini. Apa ini? Banjir. Nah, ini penelitian Ibu waktu itu banjir di Konawe. Ini kan air hujan yang berlebih, dia masuk. Ini bisa mengganggu sumber air masyarakat. Ini penelitian Ibu terkait kajian kualitas air tanah di kawasan rawan banjir di daerah Konawe. Alhamdulillah hasil penelitian ini sudah publish di proceeding internasional. Jadi Konawe menjadi salah satu bahan penelitian Ibu yang Ibu publish ke proceeding internasional terindeks Scopus. Untuk lebih mendalami materi hari ini, Ibu harap adik-adik kita akan bekerja dalam kelompok. Namun sebelum bekerja dalam kelompok, apakah materi ini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita bekerja dalam kelompok? Ya, silahkan. Berdiri dan sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Setila dengan di D1122111. Baik, yang ingin saya tanyakan kan salah satu penyebab pencemaran air itu kan dari industri. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana upaya yang bisa dapat dilakukan agar industri tersebut tidak lagi membuang limbahnya itu secara sembarangan? Oke, good. Pertanyaannya Dea, bagaimana kita bisa menanggulangi atau kita bisa mengendalikan limbah dari industri supaya tidak menjadi sumber pencemaran air. Salah satu penyebab pencemaran air adalah limbah industri. Nah, limbah industri, bagaimana caranya supaya dia tidak merusak badan air?
Caranya adalah semua limbah dari industri wajib diolah sebelum dibuang ke badan air atau sebelum dia dibuang ke lingkungan. Pengolahannya seperti apa? Banyak pengolahan yang diberikan tergantung dari industri tersebut. Karena industri itu banyak macam. Ada industri tekstil, ada dari pertambangan, dari kertas, semua sesuai kebutuhan masing-masing. Karena berbeda limbah, berbeda perlakuannya. Nah, kalau misalnya limbah B3 yang tadi Ibu bilang, contohnya dari rumah sakit, nah itu dia contohnya harus dimasukkan dalam insinerator. Insinerator itu salah satu tempat pengolahan limbah yang dimana dia seperti tungku. Jadi jarum suntik, kemudian sisa sarung tangan, itu semua dibuang, masuk ke dalam insinerator, dibakar dengan suhu 1000 derajat. Dengan harapan dia akan terbakar habis dan tidak ada lagi sisa-sisa infeksius yang bisa membahayakan masyarakat. Kemudian tadi Ibu bilang limbah ada berbagai macam teknologi saat ini untuk pengolahan limbah industri. Ada yang pakai biofilter, ada yang pakai sistem aerasi, macam-macam tergantung dari limbahnya. Bisa dipahami? Oke. Ibu akan membagi kelompok menjadi 5. Adik-adik bisa lihat, ini adalah lembar kerja kita hari ini. Jadi ada nama kelompok, dituliskan nama kelompoknya, nama-namanya sudah ada, Ibu sudah bagi nama kelompoknya, silahkan dikerjakan sesuai petunjuknya. Jadi berdasarkan dengan apa yang adik-adik ketahui, bisa melalui googling jurnal. Nah, ini dijawab pertanyaannya. Kemudian di bagian soal yang terakhir silahkan di-scan barcode ini untuk melihat kasus pencemaran air. Silahkan di barcode dengan HP adik-adik semua, kemudian dinonton videonya, kemudian dijawab pertanyaan yang ada di sebelah kanan barcode tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Waktunya kalau bisa maksimal 30 menit. Ya, setelah ini adik-adik akan presentasi hasil kerja kelompoknya. Oke, bisa diakses videonya? Oke. Ya, oke, waktunya sudah habis. Silakan sekarang berembuk siapa yang akan menjadi penyaji dari hasil laporan kelompoknya. Yang menyebabkan adanya ketidakproduksian bagi siswa dengan terbentukannya lintasan penyimpangan sifat-sifat air dari pada Muhammad. Yang kedua, menurut Ardana tahun 1999, pencemaran air adalah fungsinya. Seperti yang dikemukakan oleh Ardana, yaitu pencemaran air adalah pencemaran limbah menjadi anaerobik. Alhamdulillah semuanya sudah bagus dalam memaparkan hasil kerja kelompoknya. Ada yang mau menambahkan terkait tanggapan hasil kelompok? Silahkan. Ya, silahkan. Kelompok 1. Atas nama, ya berdiri. Di sini saya ingin menambahkan solusinya, yaitu perlunya diadakan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi limbah plastik serta sampah lainnya yang dapat mencemari Sungai Loji. Sosialisasi dapat dilakukan di sekolah-sekolah dan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu melakukan reforestasi daerah aliran Sungai Loji. Ini dapat membantu menyerap limbah dan polutan yang masuk ke sungai. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang silahkan kumpul lembar kerjanya. Ya, baik. Karena tadi kita sudah bekerja kelompok, sudah memaparkan hasilnya semua masing-masing kelompok. Sekarang untuk mengetahui apakah pembelajaran kita hari ini tercapai atau belum, silahkan mengakses kuis di LMS pada kita. Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit. LMS padanya di pertemuan keempat. Ada tulisannya kuis, silahkan diakses. Oke, waktunya sudah habis, silahkan diklik submit, kemudian dikirim jawabannya. Sudah? Sudah. Oke, good. Baik, sekarang sebelum mengakhiri perkuliahan, Ibu, mari kita sama-sama menyimpulkan materi hari ini. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Pencemaran air. Definisi dari pencemaran air. Siapa yang bisa menyimpulkan?
materi hari ini? Silakan angkat tangan. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air dalam kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan air. Yang ketiga, sumber air bersih dari mana saja? Air hujan, tanah, mata air, apalagi? Air permukaan, air tanah, apalagi? Waduk, apalagi? Sudah semua? Oke, yang keempat, apa penyebab pencemaran air? Limbah, apalagi? Hah? Apa? Kotoran, pestisida, apalagi? Hah? Pertanian, apalagi? Tinja, apalagi? Sampah plastik. Yang kelima, bagaimana mekanisme pencemaran air? Hah? Dari desa, kemudian masuk ke pemukiman, limbah pemukiman, kemudian limbah apa lagi? Peternakan, apa lagi? Industri, apa lagi? Industri, dari industri, kemudian limbah apa lagi? Dari apa tadi? Perumahan ya? Ya, jadi semua limbah dari semua aspek itu masuk ke dalam sungai, kemudian sungai mengalir ke laut. Ketika banyak limbah yang masuk ke sungai, maka air sungai menjadi tercemar. Bahkan ketika sungai sudah tercemar, berarti laut juga akan tercemar. Apa solusinya supaya kita mencegah pencemaran air? Tidak membuat sampah, apalagi? Mematuhi peraturan, apalagi? Ada tadi yang bilang membuat septic tank supaya tidak ada yang buang air besar di sungai, apalagi? Ada tadi yang bilang membuat bak penjernihan air ya. Oke, baik, itu saja materi hari ini. Harapan Ibu, materi hari ini bisa adik-adik aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ilmunya bisa digunakan, adik-adik tahu bahwa mana sumber air bersih, mana sumber yang tidak boleh digunakan menjadi air bersih. Oke, terakhir mari kita refleksi pelajaran hari ini. Apakah ada hal baik dari pembelajaran hari ini? Ada. Apa itu? Ada yang mau angkat tangan? Ya, silahkan. Tidak hanya pemaparan luas saja, namun Ibu juga menerapkan metode tanya jawab, metode diskusi kelompok. Jadi Ibu juga memberikan contoh-contoh kasus yang betul-betul terjadi di lingkungan atau di lapangan gitu. Jadi itu membuat kita sebagai mahasiswa lebih mudah memahami tentang materi kita hari ini, yaitu pencemaran air. Oke, beri aplaus. Kembali Ibu ingatkan bahwa harapan Ibu semua bisa dipahami materinya dan jangan berhenti belajar. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya yang sudah ada di LMS pada kita. Waktunya 1 minggu, formatnya sudah ada, pertanyaannya sudah ada, adik-adik sisa menjawab dan unggah kembali format yang sudah diberikan. Ya, baik. Akhir kata, terima kasih buat hari ini atas partisipasinya. Ibu doakan semoga semua tetap sehat. Amin. Jaga kesehatan, kemudian ilmunya tetap bisa di-share kepada orang lain, diberikan kepada keluarga, kemudian jangan pernah berhenti belajar. Dan pekan depan insya Allah kita akan belajar tentang pencemaran udara. Jadi sama seperti hari ini kita belajar komposisi udara, pencemaran udara yang sehat bagaimana pengendalian pencemaran udara. Jadi silahkan belajar, materinya sudah Ibu siapkan juga di LMS pada. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah Ibu tutup perkuliahan hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
Demikian deskripsi dari saya terkait video pengajaran pada mata kuliah dasar-dasar kesehatan lingkungan yang telah dilakukan secara tatap muka. Pesan saya, teruslah belajar, semangat untuk berinovasi agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Salam sehat, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.